Pada video kali ini kita akan menguraikan beberapa tools yang sering sekali digunakan dalam metode DMAIC, di mana metode ini adalah metode yang sering kita gunakan di dalam pengendalian kualitas. Di sini saya sudah tampilkan inilah siklus dalam metode DMAIC, di mana yang pertama ini adalah define, measure, analysis, improvement, dan control. Jadi dalam kasus apabila perusahaan masih pertama kali didirikan ataupun masih baru-baru didirikan, maka siklus ini sangat tepat sekali digunakan, dimulai dari metode define, measure, analysis, improvement, dan control. Namun jika perusahaan ini adalah perusahaan yang sudah lama berdiri dan memiliki historical, biasanya metode DMAIC akan dimulai dari control, define, measure, analysis, dan improvement. Ini adalah fase-fase yang ada di dalam metode DMAIC. Fase define, yang pertama itu fase define. Fase define di sini maksudnya kita akan mendefinisikan masalah tersebut, sehingga di sini ada beberapa tools yang saya sediakan, yaitu perumusan masalah. Kemudian kita menggunakan tabel YY. Kemudian kita gunakan cause effect diagram, kemudian ada tools fault tree analysis, dan ada tools critical to quality. Jadi di sini akan kita mendefinisikan masalahnya. Yang pertama itu tabel YY. Tabel YY di sini maksudnya kita akan seperti yang saya tampilkan di video ini. Y kenapa cacat? Kenapa terjadi cacat? Karena kaleng penyot. Kenapa terjadi kaleng penyot? Karena operator lalai. Kenapa lalai? Karena tidak tepat melakukan maintenance dan sebagainya, sehingga kita dapat ujung dari permasalahannya. Kemudian berikutnya cause effect diagram. Cause effect diagram di sini biasa disebut diagram fishbone. Jadi kita akan ambil pokok permasalahannya, misalnya karena masalah mains atau operator. Kenapa terjadi? Karena permasalahan itu dari operator. Karena misalnya di sini karena tidak ada training, karena tidak ada controlling, karena chipnya tidak berjalan dan sebagainya. Jadi kita akan ambil ujung atau permasalahan, sehingga akar-akar permasalahan ini dapat kita lihat dengan menggunakan cause effect diagram atau biasa disebut diagram fishbone. Kemudian fault tree analysis. Tools fault tree analysis ini adalah kelanjutan dari tools sebelumnya, baik itu tabel YY dan diagram fishbone. Jadi di sini kita akan menggunakan simbol N dan simbol OR. Jadi simbol N ini misalnya contohnya ada cacat, apa-apa saja cacatnya, misalnya X, Y, Z. Kemudian dari mana penyebab kecacatannya? Misalnya dari ini atau dari si operator atau dari mesin. Jadi kita menggunakan simbol OR. Kemudian berikutnya critical to quality. Critical to quality ini juga kelanjutan dari cause effect diagram dan fault tree analysis. Jadi dengan critical to quality ini kita akan memberikan kriteria kenapa terjadi cacat tersebut. Kriteria ini nanti akan kita buat dalam bentuk presentasi. Seperti di sini kaleng penyot presentasinya 60%, kemudian body jacket rusak, kemudian karbon patah 30%. Berikutnya tahap dalam DMAIC yaitu measure atau disebut pengukuran. Kita di sini pada tahap ini melakukan pengukuran sehingga kita dapat mengetahui nanti untuk tahap berikutnya. Di sini ada beberapa tools yaitu nilai Six Sigma, GEC-RANCHART, GEC-RN Study, ANOVA, GEC-RN Study, X-bar, dan R. Jadi ini di dalam DMAIC kita melakukan pengukuran baik dari operator ataupun menggunakan alat. Dalam metode measure yang pertama di sini saya tampilkan toolsnya itu kalkulator Six Sigma. Jadi kalkulator Six Sigma ini sering sekali digunakan dalam DMAIC, di mana nilai Six Sigma yaitu yang diharapkan 3,4 defect dari 1000 kesempatan. Kemudian GEC-RANCHART di sini seperti saya tampilkan adalah untuk melihat kekonsistenan operator saat melakukan pengukuran. Jadi dengan menggunakan GEC-RANCHART ini kita akan melihat kekonsistenan mana operator yang paling bagus dalam melakukan pengukuran untuk mengidentifikasi masalah.
Kemudian gag RN study yang ANOVA ini biasanya dilakukan untuk membandingkan apakah kesalahan tersebut disebabkan oleh benda atau partnya, kemudian apakah itu memang disebabkan oleh operator saat melakukan pengukuran. Jadi kita akan bandingkan penyebab kesalahan ini baik dari segi operatornya ataupun dari segi memang partnya ataupun produknya itu memang cacat. Kemudian berikutnya gag R study X bar R ini hampir sama dengan gag R study ANOVA. Di sini kita akan melihat variasi ataupun kecacatan atau kesalahan yang disebabkan oleh partnya atau produk dan juga disebabkan oleh operator yang melakukan pengukuran. Berikutnya tahap dalam DMAIC yaitu analyze. Analyze di sini setelah kita melakukan define, measure, kemudian kita akan melakukan analisis dari data yang sudah kita lakukan pengukuran tadi. Yaitu di sini ada toolsnya, histogram, Pareto diagram, scatter diagram, kemudian OC-Cube, kemudian proses capability yang akan saya sandingkan nanti dengan uji rata-rata. Jadi di sini pertama kita bahas mengenai histogram, tools histogram. Tools histogram ini adalah tampilan visual yang akan kita gunakan untuk melihat mana paling banyak kesalahan ataupun paling banyak cacat secara tampilan visual. Ini hanya dalam bentuk diagram batang untuk menampilkan secara visual. Kemudian berikutnya toolsnya itu diagram Pareto. Diagram Pareto di sini digunakan untuk melihat prioritas permasalahan atau prioritas cacat dalam suatu yang akan kita analisis. Jadi di sini ada aturan 80-20 ataupun 70-30. Nanti dengan aturan ini kita akan mengidentifikasi berdasarkan aturan ini mana prioritas permasalahan yang harus kita selesaikan. Jadi tidak semua permasalahan itu harus kita selesaikan. Jadi kalau 80-20, 20% dapat menyelesaikan 80% masalah. Kemudian tools berikutnya itu scatter diagram. Scatter diagram ini untuk melihat korelasi atau hubungan antar data. Di sini hubungan kecacatan dengan banyaknya cacat. Jadi dengan di sini kita lihat korelasinya, kekuatan hubungannya dalam bentuk persentasi. Kemudian berikutnya tools OC-Cube diagram. Tools ini OC-Cube ini berkaitan dengan acceptance sampling. Di sini penerimaan atau kemungkinan penerimaan sampel yang dilakukan dalam suatu pengamatan. Jadi berapa peluang pengambilan sampel yang akan diterima. Kemudian berikutnya proses capability. Jadi proses capability ini digunakan untuk melihat kapabilitas atau kemampuan dari suatu proses, apakah dia mampu melakukan proses ini dengan banyaknya cacat ataupun dengan banyaknya proses yang dilakukan. Jadi ini saya sandingkan dengan uji rata-rata. Jadi bisa saja terjadi apabila proses ini sudah mampu namun belum sesuai dengan standar perusahaan, sehingga di sini saya sandingkan dengan uji rata-rata untuk melihat kemampuan dari proses ini apakah sudah sesuai dengan standar perusahaan. Itulah gunanya uji rata-rata. Kemudian tahap berikutnya yaitu tahap improve. Tahap improve ini tahap untuk melakukan perbaikan dari setelah melakukan analisis, setelah melakukan pengukuran, setelah mengidentifikasi masalah. Jadi kita akan membuat improvement beberapa perbaikan. Yaitu ada metode 5W1H, ada metode FMEA. Jadi metode ini diharapkan akan menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama itu 5W1H. 5W1H di sini seperti yang sudah pernah kita ketahui. Misalnya ini faktornya, kemudian what-nya apa, why-nya kenapa, where-nya di mana, dan when-nya kapan, dan who-nya siapa, dan bagaimana penyelesaian masalah tersebut. Jadi kita akan alurkan dengan metode 5W1H sehingga ada beberapa solusi yang kita berikan. Berikutnya hampir sama dengan metode yang tadi, itu metode FMEA. Metode FMEA ini dilakukan untuk mengidentifikasi masalah, yaitu dengan memberikan beberapa solusi. Nantinya dengan beberapa solusi ini kita akan melakukan penilaian dengan RMQ-nya. Kemudian di sini ada kontrol. Di sini adalah tahap kontrol. Setelah
semuanya kita lakukan, kita akan, kalau dia perusahaan masih berjalan, kita akan melakukan pengontrolan data apakah sudah sesuai atau belum. Namun dia perusahaan yang sudah lama berdiri, kontrolnya dilakukan di depan. Jadi ini adalah kontrol chart, ada kontrol chart atribut dan ada kontrol chart untuk variabel sesuai yang sudah saya tampilkan ini. Jadi apakah sudah melewati batas UCL dan LCL-nya nanti, baik dari atribut ataupun variabel. Yang berikutnya, toolsnya bisa menggunakan SOP atau Standard Operational Procedure. Jadi SOP ini misalnya setelah kita lakukan beberapa improvement atau perbaikan tadi, kita akan mengontrol dengan menggunakan SOP sehingga operator berjalan sesuai dengan yang diharapkan, tidak lari dari ketentuan yang sudah kita buat perbaikannya tadi. Jadi SOP ini adalah tahapan-tahapan kerja sesuai dengan instruksi agar tidak terjadi kesalahan. Makanya fungsi SOP ini sangat diharapkan untuk mengontrol suatu proses. Jadi ini adalah beberapa tools yang digunakan di dalam metode DMAIC, sehingga ini sebenarnya tidak harus semua yang kita gunakan. Jadi ada beberapa yang sudah saya sediakan tadi. Diharapkan pada yang menonton video ini dapat memilah-milah mana yang sesuai untuk kasusnya. Jadi udah beberapa tools yang saya tampilkan sehingga akan lebih memudahkan menggunakan metode DMAIC dalam pengendalian kualitasnya nanti.